anggota, saya sendiri, Febi Rahmadayani dengan NIM A1C11952 dan partner saya, Desiani Satriani dengan NIM A1C11914. Pada video kami kali ini akan menjelaskan dan memperkenalkan serta pengoperasian alat-alat laboratorium kimia sebagai tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium untuk tugas akhir semester pada semester 6. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu tabung reaksi dan juga rak tabung reaksi. Untuk yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi merupakan alat laboratorium untuk atau tempat untuk mencampurkan larutan, menampung larutan, dan juga mereaksikan dua larutan atau lebih. Jadi cara penggunaannya kita letakkan di rak tabung reaksi, dan rak tabung reaksi ini adalah untuk meletakkan tabung reaksi. Baiklah, untuk penggunaannya kita bisa memasukkan larutan yang kita inginkan ke dalam tabung reaksi secara perlahan dan juga hati-hati. Setelah kita menggunakan tabung reaksi, kita bisa mencucinya terlebih dahulu dan meletakkannya ke tempat yang semula. Nah, selanjutnya alat laboratorium yang selanjutnya itu adalah neraca analitik, di mana neraca analitik ini digunakan untuk menimbang massa zat untuk penelitian yang lebih tinggi. Dan cara penggunaannya itu yang pertama, kita hidupkan dengan menekan tombol on off pada neraca analitik. Kemudian kita buka kacanya. Baru kita masukkan piringan dari neraca analitik ini. Dan selanjutnya kita posisikan pada angka 0 dengan menekan tar. Dan selanjutnya itu kita atur dari gram neraca ini dengan menekan tombol unit pada neraca analitik ini. Setelah terposisikan pada gram, kita masukkan sampel dengan menggunakan sudip. Untuk mengambil sampelnya ini harus menggunakan alat bantu karena jika tidak menggunakan alat bantu atau menggunakan tangan kita ini mengandung debu sehingga ketelitiannya itu tidak akurat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil penimbangan yang kita inginkan, kita angkat kembali sampel yang tadi, kemudian kita matikan neraca analitiknya dengan menekan tombol on off tadi, baru kita tutup kembali kacanya dan posisikan pada tempat yang semula. Selanjutnya yaitu alat laboratorium pipet tetes. Pipet tetes merupakan alat laboratorium untuk memindahkan suatu larutan dengan volume yang kecil dari tempat awal atau tempat semula ke tempat yang kita inginkan. Untuk cara penggunaannya yaitu kita masukkan pipet tetes ke tempat zat yang awal, kita tekan karet pada pipet tetes agar larutan yang kita inginkan masuk ke dalam pipet tetes. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi atau ke wadah yang kita inginkan dengan cara menekan kembali pipet tetes tersebut. Setelah menggunakan pipet tetes, kita bisa mencucinya agar ketika disimpan pipet tetes dalam keadaan bersih. Nah, yang selanjutnya itu adalah sudip, di mana sudip ini digunakan untuk mengambil sampel yang fungsinya agar kita tidak melakukan pengambilan sampel dengan tangan, di mana agar tidak terkontaminasi dengan debu.
cara pemakaiannya itu yaitu kita ambil terlebih dahulu sudutnya, kemudian kita ambil sampel yang akan kita timbang pada neraca analitik. Selanjutnya yaitu alat laboratorium, yaitu corong kaca. Corong kaca merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk alat bantu memindahkan suatu larutan pada wadah dengan dimensi yang lebih kecil. Jadi, corong kaca juga bisa digunakan untuk bahan yang mempunyai filtrat ataupun tidak mempunyai filtrat. Dengan cara yang mempunyai filtrat, kita tambahkan dengan bahan yaitu kertas saring. Untuk yang tidak mempunyai filtrat, kita bisa langsung memasukkan corong kaca kepada wadah dengan dimensi yang lebih kecil dan kita masukkan bahan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan mencuci terlebih dahulu corong kaca untuk melakukan dengan kertas saring. 3. Setelah kita mencuci corong kaca tersebut, lalu kita akan menyaring larutan yang mempunyai filtrat. Dengan bahan yaitu kertas saring, kita lipat kertas saring, lalu kita lipat lagi menjadi 2. Dan kita ambil segitiga seperti ini. Kita masukkan ke dalam corong kaca tersebut. Lalu kita saring secara perlahan pada kertas saring. Setelah kita menyaring filtratnya, kita bisa mencuci kertas saring dan juga bahan yang kita gunakan dan menyimpan corong kaca pada tempat yang semula. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan 3 rangkaian alat, di mana yang pertama itu adalah kawat kasa, di mana kawat kasa ini berfungsi untuk diletakkan pada kaki 3 yang berfungsi untuk meratakan pemanasan. Nah, yang kedua itu adalah kaki 3, di mana kaki 3 ini berfungsi untuk penunggu dari serangkaian alat seperti itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bunsen, di mana bunsen ini merupakan sumber panas dari pembakar spiritus ini tadi. Jadi dari serangkaian 3 alat ini dapat kita dapatkan serangkaian pembakar spiritus, di mana untuk selanjutnya itu adalah cara pemanasan dari serangkaian alat ini, yaitu yang pertama kita letakkan kawat kasa ke atas kaki 3, kemudian kita letakkan cawan penguap di atas kawat kasanya, lalu kemudian kita hidupkan terlebih dahulu bunsen yang merupakan sumber panas dari pemanasan ini. Nah, kemudian kita letakkan di bawah kawat kasanya. Nah, setelah proses pemanasan berlangsung atau selesai, kita matikan bunsen dengan cara menutup dengan menggunakan penutupnya. Setelah selesai, jangan lupa untuk meletakkan kembali rangkaian alat ini ke tempat semulanya. Ya, saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu penamas dan juga penjepit tabung reaksi. Jadi, penamas ini adalah suatu alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan suatu larutan, di mana pada penamas ini kita bisa mengatur suhunya, baik itu dari 0 derajat Celcius ataupun sampai suhu yang kita inginkan, misalnya untuk memanaskan air yaitu 100 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini bisa kita gunakan untuk menjepit tabung reaksi apabila kita ingin melakukan suatu pemanasan. Jadi dapat saya contohkan, ketika kita
kita ingin melakukan suatu pemanasan, maka kita jepit salah satu bagian penjepit tabung reaksi ini, lalu kita letakkan penjepit tabung reaksi ini ke tabung reaksi. Kemudian kita angkat tabung reaksi dengan menggunakan penjepit tabung reaksi, lalu kita masukkan ke dalam penangas. Setelah selesai melakukan pemanasan, kita ambil tabung reaksi menggunakan penjepit tabung reaksi, lalu kita letakkan ke tempat yang semula, yaitu pada rak tabung reaksi. Setelah pemanasan selesai, kita bisa membersihkan alat-alat laboratorium ini ke tempat yang semula. Nah, alat yang selanjutnya itu adalah gelas ukur, di mana gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur larutan sesuai dengan volume yang akan kita gunakan. Jadi cara penggunaannya itu adalah kita letakkan gelas ukur di meja yang datar, kemudian kita ambil larutan atau kita tuangkan larutan yang akan kita ukur. Nah, kemudian jika larutannya ini berlebih, kita bisa menguranginya dengan menggunakan pipet tetes. Nah, kemudian nanti ini dituangkan ke dalam wadah yang lain untuk melakukan eksperimen selanjutnya. Nah, jangan lupa setelah menggunakan gelas ukur ini kita cuci untuk agar gelas ukur ini bersih ketika disimpan. Nah, yang selanjutnya itu adalah gelas kimia, di mana gelas kimia ini berfungsi untuk menampung larutan, kemudian mencampurkan larutan, yaitu dua larutan yang berbeda, dan juga sebagai wadah dari untuk proses pemanasan eksperimen yang ingin kita lakukan. Nah, cara penggunaannya itu yaitu yang pertama, kita siapkan larutan yang telah kita ukur dengan menggunakan labu ukur. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan. Nah, kemudian kita tuangkan lagi larutan yang lain untuk proses pencampuran dalam gelas kimia. Nah, setelah itu, setelah kita menggunakannya, harusnya kita cuci terlebih dahulu agar pada proses penyimpanan alat dalam keadaan bersih. Selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini atau yang sering disebut dengan labu Erlenmeyer biasa digunakan dalam percobaan kimia. Erlenmeyer yaitu suatu alat laboratorium yang digunakan untuk menampung larutan dan juga menyimpan larutan, atau sering digunakan dalam proses filtrasi. Namun pada kali ini saya akan mempraktikannya, yaitu dengan menampung larutan, yaitu dengan cara kita memegang leher pada Erlenmeyer, lalu kita masukkan larutan yang pertama, dan kita masukkan larutan yang kedua. Agar larutan tercampur secara homogen, maka kita menggoncang labu Erlenmeyer tersebut dengan searah. Digoncang secara hati-hati. Setelah larutan tercampur secara homogen, maka kita bersihkan labu Erlenmeyer tersebut dan kita letakkan di tempat yang semula. Nah, alat yang selanjutnya itu adalah batang pengaduk, di mana batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk suatu larutan agar larutan tersebut homogen. Di
di mana saya di sini akan mencontohkan proses pengadukan dari pengenceran 5 gram NaOH dan juga 25 ml Aquades. Di mana caranya itu yaitu kita masukkan sampel dari NaOH ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi 25 ml air pada gelas ini ya, yang ada sampel NaOH-nya. Nah, selanjutnya yaitu proses pengadukan agar NaOH larut dalam Aquades, di mana proses pengadukan dengan menggunakan batang pengaduk ini, batang pengaduknya jangan sampai mengenai dinding dari gelas kimianya. Nah, setelah NaOH larut dalam Aquades, jangan lupa untuk mencuci batang pengaduknya agar bisa digunakan untuk mengaduk larutan yang lainnya. Batang pengaduk ini merupakan pengenalan dan pengoperasian alat yang terakhir pada video yang kami jelaskan. Demikianlah video penjelasan dari kelompok 2 mengenai pengenalan dan pengoperasian alat-alat laboratorium kimia. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri.